Halo teman-teman semuanya, saya Ade Andreas Sinabariba dari program studi Ilmu Komputer Universitas Negeri Medan. Hari ini saya akan menjelaskan kepada kalian pengenalan mata kuliah pengolahan citra digital. Jadi di materi bagian pertama, kita akan memaparkan konsep dasar citra digital. Jadi apa itu citra digital? Citra digital adalah representasi visual dalam bentuk matriks numerik yang diolah dan disimpan dalam komputer. Setiap gambar digital terdiri dari kumpulan elemen-elemen kecil yang disebut piksel. Piksel adalah unit terkecil dari citra digital yang menyimpan informasi warna atau intensitas cahaya. Contoh citra digital yaitu seperti foto yang diambil dengan kamera ponsel, gambar yang diunduh dari internet, atau citra yang digunakan dalam teknologi medis, misalnya CT scan. Selanjutnya, piksel adalah elemen terkecil dari citra digital. Dalam citra grayscale, atau yang kita kenal sebagai hitam putih, setiap piksel menyimpan nilai intensitas cahaya dalam kisaran 0 sampai 255, di mana 0 adalah hitam dan 255 adalah putih. Pada citra berwarna, setiap piksel terdiri dari beberapa kanal warna, misalnya merah, hijau, dan biru, atau biasa kita sebut dengan red, green, blue, atau disingkat RGB. Selanjutnya kita mengenal matriks citra. Setiap citra digital bisa dianggap sebagai matriks atau array dua dimensi yang terdiri dari nilai-nilai numerik yang mewakili intensitas piksel. Sebagai contoh, citra grayscale dengan resolusi 4x4 dapat direpresentasikan sebagai matriks 4x4 dari nilai intensitas. Ini adalah contoh matriks 4x4. Kita lihat di sini ada angka 255, ada 200, 150, dan 100, ada beberapa angka lainnya. Bisa kita lihat di sini. Ini merupakan eh, yang kita sebut sebagai citra digital. Nah, di setiap 255, di setiap titik ini adalah piksel. Jadi ini di matriks 4x4 ini diibaratkan sebagai piksel 4x4. Selanjutnya, aplikasi apa saja yang membutuhkan pengolahan citra digital? Dalam bidang kesehatan, di pengolahan citra digital digunakan dalam diagnosis medis seperti CT scan, MRI, dan pemrosesan citra X-ray. Di industri fotografi, pengolahan citra digunakan untuk penyuntingan foto, koreksi warna, pemilihan gambar yang buram, dan aplikasi artistik lainnya. Di bidang pengawasan, diterapkan citra digital dalam pengawasan video, sistem keamanan, dan pengenalan wajah otomatis. Lalu di otomasi dan robot, citra digital digunakan untuk pengenalan objek dan pengambilan keputusan otomatis melalui computer vision. Selanjutnya kita akan mengenal format warna pada citra digital. Yang pertama, format warna RGB atau red, green, blue. Model warna RGB adalah sistem aditif yang menggunakan 3 kanal warna primer, yaitu merah, hijau, dan biru. Setiap piksel dalam citra RGB memiliki 3 nilai intensitas warna yang berbeda, masing-masing untuk merah, hijau, dan biru. Nah, cara kerja RGB yaitu warna-warna ini digabungkan dengan intensitas yang bervariasi untuk membentuk warna akhir pada citra. Misalnya, jika ada kode RGB dengan 255,0,0 itu akan menghasilkan warna merah. Karena di sini 255 ini adalah representasi dari warna red. Ya, warna red itu diibaratkan menyala karena dia ada 255. Sedangkan warna green dan blue-nya mati, yaitu dengan 0. Begitu juga dengan jika kode warnanya RGB 0,255,0, maka menghasilkan warna hijau karena hanya warna hijau yang memiliki nilai 255. Begitu juga dengan RGB dengan kode 0,0,255 akan menghasilkan warna biru. Namun bagaimana jika RGB-nya 255, 255, dan 225? Itu akan menghasilkan warna putih karena semuanya menyala. Apabila RGB-nya dengan kode 0,0,0, maka itu akan menghasilkan warna hitam.
Penggunaan RGB, model ini banyak digunakan dalam perangkat seperti monitor komputer, kamera digital, dan ponsel. Gambar yang ditampilkan di layar komputer biasanya menggunakan format RGB. Nah, ini ada contoh RGB. Jadi ini ada satu foto contoh fotonya. Kita bisa lihat. Nah, di gambar A, di sini sudah diberikan penjelasan. Gambar A itu adalah citra RGB-nya. Ini adalah foto asli. Dan jika dipisahkan, maka citra RGB ini akan dipisahkan ke dalam tiga representasi, yaitu kanal merah, kanal hijau, dan kanal biru. Ini gambar aslinya ini akan dipecah menjadi tiga. Itu adalah gambar dari RGB. Nah, seandainya warna kanal merah, kanal hijau, dan kanal biru ini disatukan, itu akan membentuk gambar yang asli nih. Itulah yang diartikan sebagai konsep RGB. Nah, selanjutnya yang kedua adalah model warna grayscale atau biasa disebut hitam putih. Citra grayscale adalah citra yang hanya terdiri dari berbagai tingkat kecerahan abu-abu dari hitam hingga putih. Setiap piksel hanya memiliki satu nilai intensitas, yang biasanya dalam rentang 0 hingga 255 pada citra 8 bit. 0 merepresentasikan hitam, sedangkan 255 yaitu putih. Cara kerja grayscale yaitu tidak ada informasi warna dalam citra grayscale, hanya ada variasi kecerahan. Nilai rendah menunjukkan daerah yang lebih gelap, sedangkan nilai tinggi menunjukkan daerah yang lebih terang. Eh, Penggunaan grayscale. Format grayscale sering digunakan dalam aplikasi yang tidak memerlukan informasi warna, seperti pengenalan pola, pemrosesan medis, dan pemrosesan gambar untuk analisis tepi atau tekstur. Contoh dari grayscale ini adalah, ini yang di kiri ini adalah gambar aslinya, memiliki warna RGB, sedangkan di gambar kanan ini hanya memiliki gambar hitam dan putih, yaitu grayscale, atau biasa disebut juga abu-abu. Yang ketiga ada model warna CMYK, Cyan, Magenta, Yellow, dan Black. CMYK adalah model warna subtraktif yang terdiri dari 4 kanal, Cyan, Magenta, Yellow, dan Black. CMYK digunakan untuk pencetakan di mana tinta cyan, magenta, kuning, dan hitam dicampur untuk mencetak gambar berwarna. Cara kerjanya yaitu dalam pencetakan, model CMYK digunakan untuk mengurangi jumlah cahaya yang dipantulkan dari kertas dengan menambahkan tinta. Sebagai contoh, jika tidak ada tinta yang ditambahkan, hasilnya adalah putih, kertas tanpa tinta. Jika semua tinta ditambahkan dengan intensitas maksimum, hasilnya adalah hitam. Penggunaan CMYK terutama digunakan dalam industri percetakan seperti pencetakan majalah, koran, dan atau brosur. Nah, perbedaan RGB dan CMYK. RGB digunakan untuk tampilan digital, sedangkan CMYK untuk pencetakan fisik. RGB adalah model additif, sedangkan CMYK adalah model subtraktif. Jadi nanti ketika kita melihat warna di komputer, itu adalah warna yang digunakan sebagai RGB. Namun ketika ada di percetakan, kita akan melihatnya sebagai warna CMYK. Nah, kemungkinan warna ini akan berbeda dengan apa yang ada di komputer, dengan apa yang ada di percetakan, karena menggunakan konsep warna yang berbeda. Kalau di komputer itu RGB dan di percetakan itu CMYK. Jadi ini adalah contoh visualnya. Nah, di sini yang seperti saya bilang tadi, RGB di layar komputer kita seperti ini, dia akan sedikit berbeda dengan CMYK yang sudah di print atau dicetak. Lihat warna birunya sedikit berbeda bukan? Lihat warna kuningnya juga sedikit berbeda. Begitu juga dengan warna lainnya. Lalu yang keempat ada model warna HSV, Hue, Saturation, and Value. HSV adalah model warna yang lebih mirip dengan persepsi manusia tentang warna. Model ini terdiri dari tiga komponen, yaitu Hue, menunjukkan jenis warna, misalnya merah, hijau, biru, dan lain-lain, dalam skala 0 derajat hingga 360 derajat. Yang kedua, Saturation, menunjukkan seberapa murni atau intens warna tersebut. Semakin rendah saturasi, semakin mendekati warna abu-abu.
Lalu selanjutnya ada value, menunjukkan kecerahan warna dengan nilai 0% berarti hitam dan 100% berarti warna penuh. Cara kerja HSP yaitu untuk pemrosesan warna yang lebih intuitif, karena lebih dekat dengan cara manusia melihat dan mengatur warna. Penggunaan HSP sering digunakan dalam pengeditan gambar dan pengaturan warna, karena memberikan kontrol yang lebih baik atas elemen visual seperti hue dan saturasi. Nah, contohnya adalah ini. Ini merupakan gambar diagram dari HSP. Tadi diketahui jika hue menunjukkan jenis warna, misalnya merah, yaitu merah, hijau, dan biru. Ini adalah hue-nya. Dari sini ke sini. Kita bisa melihat ada warna-warna yang berbeda. Lalu, pada saturation menunjukkan seberapa murni atau intens warna tersebut. Saturasinya adalah di sini. Semakin semakin rendah saturasi, semakin mendekati warna abu. Nah, ini adalah saturasi tertinggi. Semakin ke sini, semakin rendah, dia akan mendekati warna abu. Lalu ada value menunjukkan kecerahan warna dengan nilai 0 derajat berarti hitam. Dan 100 berarti warna penuh. Nah, jika warna berada pada paling bawah di sini, ini kan misalnya nih warna biru, dia akan turun di sini, warnanya berarti ada di sini. Ini kita bisa melihatnya ini adalah hitam. Sedangkan jika warnanya penuh, ini akan menunjukkan 100% warna kecerahannya. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang konversi antar format warna. Mengapa konversi diperlukan? Dalam pengolahan citra, seringkali kita harus mengonversi gambar dari satu model warna ke model lainnya. Tergantung pada aplikasi. Misalnya citra yang direkam dengan RGB mungkin perlu dikonversi ke grayscale untuk analisis lebih lanjut. Atau ke YUV untuk kompresi video. Nah, nanti kita akan mengkonversi RGB ke grayscale. Ini adalah codingannya untuk mengkonversi RGB ke grayscale. Namun sebelum itu kita juga kita akan masuk dulu ke pengantar codingannya. Namun ada catatannya, saat mengonversi antar model warna, mungkin ada sedikit perubahan dalam representasi warna karena perbedaan struktur model warna tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk saja ke bagian 3 yaitu dasar pengolahan citra digital dengan Python dan OpenCV. Kita masuk ke praktikum visi dia. Mengapa Python? Python adalah bahasa pemrograman yang mudah dipahami dan populer untuk pemrosesan gambar dan analisis data. Python memiliki banyak pustaka yang mendukung pengolahan citra digital. Salah satunya adalah OpenCV. Lalu OpenCV adalah pustaka open source yang sangat kuat dan digunakan untuk berbagai aplikasi computer vision, mulai dari pengolahan gambar hingga pengenalan objek dan video tracking. Oke, langkah pertama untuk mengubah jenis warna, ya, mengubah warna gambar adalah gini. Kita sebelumnya instalasi yang namanya OpenCV yang sudah dijelaskan tadi. OpenCV itu adalah sebuah library. Jadi kita install saja, kita buka CMD, kita ketikkan kode instalasinya yaitu pip install OpenCV Python. Sebelumnya diperlukan juga untuk menginstal Python ya di komputer kalian. Nah, kita enter ya. Di sini komputer saya mengatakan recruitment already satisfied, artinya recruitmentnya sudah diinstal sebelumnya. Saya sudah menginstal sebelumnya memang. Namun bagi kalian yang belum menginstal sebelumnya, kalian akan mendapatkan informasi bahwa untuk mendownload OpenCV Python ini. Dan tunggu aja sampai selesai nanti. Oke, setelah diinstal, oke, selanjutnya kita akan praktikum pertama yaitu membaca dan menampilkan citra. Di sini kita memakai yang namanya Visual Studio Code ya. Kalau kalian pakai eh, yang namanya Google Colab atau Jupyter Notebook juga bisa. Tapi di sini saya lebih nyaman memakai eh, Visual Studio Code. Saya juga sudah menyiapkan gambar untuk kita ubah nanti. Ini adalah gambar RGB dari Ed Sheeran. Kita akan coba mengubahnya ke gambar grayscale nanti. Oke, yang pertama kita buka dulu. Kita buat
file baru yang namanya eh, bebas sih namanya, tes saja, tes.py. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah import library-nya yang kita download tadi, yaitu import CV2. Lalu kita buat untuk membaca gambar. Ini adalah komennya. Baca gambar. Kita definisikan dulu. Kita definisikan IMG, yaitu nama yang akan, nama apa ya? Nama variabel lah kita sebutnya. Nama untuk menyimpan gambarnya nanti. IMG, sorry, IMG cv2.mrid. Nah, di sini kita masukkan file path dari filenya ya. Kalau di sini, sebelum itu kita tambahkan kutip satu seperti ini. Nah, kita copy saja path dari sini. Sekian tadi, copy path. Lalu kita paste. Nah, namun di sini kita ini bukan kita ganti ya, bukan bukan garis miring seperti ini, tapi seperti ini. Ini kita ganti saja dengan ini. Kita ganti ini, kita replace semua. Nah, ini ya. Oke, coba kita jalankan. Nah, berhasil ya. Dia sudah eh, membaca fotonya. Coba ya, coba kita kayak gini tadi yang saya bilang tidak bisa tadi. Oh, bisa juga sebenarnya. Oke, kita begini saja. Oke, selanjutnya untuk menampilkan gambar yaitu menggunakan imshow. Itu cv2.imshow. Nah, di sini ada dua parameter. Yang pertama itu nama gambar asli. Kita bikin saja asli. Lalu yang kedua, parameter kedua itu adalah AMG tadi, nih yang kita simpan tadi. Itu AMG. Oke, tadi ada sebenarnya sudah dibaca ya, cuman langsung hilang. Sekali lagi. Nah, ada seperti pop up tapi langsung hilang dia. Itu kenapa? Karena kita harus menggunakan weight key. CV2 yaitu weight key. Kenapa kita menggunakan weight key? Hmm, gambarnya akan muncul. Karena weight key ini berfungsi untuk seperti menahan gambar ya. Weight key, kalau tidak weight key, gambarnya tidak akan tertahan, pop up-nya tidak akan tertahan, langsung tertutup. Tapi ketika ada weight key, gambarnya tertutup jika hanya kita menekan sembarang tombol gitu. Tadi saya sudah menekan sembarang tombol. Oke, kita sudah bisa membaca gambar ini, menampilkan gambar ya. Oke, selanjutnya kita mengubah gambar dari RGB ke grayscale ya. Kita buat dulu. Mengubah gambar dari RGB ke grayscale. Kita definisikan variabel baru ya. Tadi kan img, sekarang kayak gray underscore img coba. Lalu kita, ini ada codingannya CV2 kayak sorry. Wah, CV2 CVT color. CVT color. CVT color ini untuk mengubah warna RGB ke grayscale atau mengubah warna lah, mengubah warna gambar. Di sini ada dua parameter yang disiapkan yaitu IMG yang tadi. Ini adalah parameter gambar yang akan diubah, koma. Lalu kita mengubah kemana? Kalau di grayscale ini adalah codingannya, baiknya itu grayscale. Oke. Nah, kita akan menampilkan gambar grayscale. Menampilkan gambar grayscale. Oke.
Kita pakai CV2 I'm show. CV2 I'm show eh, asli sebagai image. Sama seperti tadi parameternya dua. Yang pertama adalah asli. Oh bukan. Ya asli untuk nama gambar ini. Lalu ING untuk jenis gambarnya. Jenis warna gambarnya. Oke. Jangan lupa white key-nya. Di sini saya sudah seperti ada tulisannya ini seperti menggunakan nah, di Visual Studio Code saya sudah lama menggunakan ekstensi seperti AI ya. Lupa saya namanya. Oh, Tab 9. Ini adalah supaya mempermudah codingan ya. Jadi nanti dia sudah tahu lah apa yang ingin kita menebak istilahnya seperti AI juga. Oke, coba kita jalankan yang ini ya. Oh, cuma satu ya. Setelah maaf setelah gambar AGB tadi dia menampilkan gambar juga dari graphical. Karena tadi urutannya ya benar urutannya yang asli dulu CPI nya yang asli dulu baru grayscale. Apabila kita hapus yang aslinya yang keluar langsung gambar gambar grayscale. Nah, di sini kita sudah berhasil mengubah gambar dari RGB ke grayscale. Oke, selanjutnya oke, sudah. Hmm, oke. Sini ada menyimpan citra hasil pengolahan. Setelah mengolah citra, kita bisa menyimpannya menggunakan fungsi CV2 embed. Kita coba ya menyimpan gambar hasil pengolahan. CV2 embed. Oke, jadi nanti gambarnya akan tersimpan sendiri ya, seperti gambar ini yang asli. Dia maksudnya dari jadi PNG juga. Oh, sorry. Oh, di sini hasil pengolahan di CPG. Kita coba deh CV2.embed. CV2.embed. Oke, di sini parameternya dua hasil pengolahan .jpg. Di sini kita buat saya namanya oh sorry di sini CV2 seharusnya namanya gray oh enggak ya Ed Sheeran dot underscore gray dot png. Oke, ma ma Ed Ed Sheeran bukan Ed seharusnya sini seharusnya png ya. Oke, coba kita jalankan ya. Kok ya, nggak ada apa-apa. Oke, kita coba aja ya. Coba kita yang lalu. Ya, oh ya, sudah tambah dia di sini ya. Sudah disimpan. Namanya @sianggrey.png. Dia gambar grayscale. Ini gambar asli. Oke, oke di situ saja penjelasan yang bisa saya sampaikan tentang pengenalan mata kuliah pengolahan citra digital. Oke, baik, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Saya pamit dan selamat sore semuanya. Terima kasih.